Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas makna merantau. Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Pernahkah kita dengar peribahasa Melayu tersebut? Apa maknanya? Secara sederhana, makna merantau yaitu meninggalkan kampung halaman. Apakah alasan untuk menuntut ilmu, mencari nafkah, mengadu nasib, atau bahkan melarikan diri karena menjadi orang buruan, menjalani hidup di negeri orang lain, artinya bukan di kampung halaman. Bila kata lebih baik ditempatkan di awal negeri sendiri, akan menjadi lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Memiliki makna lebih baik gagal daripada berhasil namun di negeri orang lain. Bila kita lebih cocok dengan prinsip seperti ini, maka sukses tidak ada artinya. Lebih baik gagal, miskin, menderita, yang penting di negeri sendiri. Kisah orang-orang yang sukses sama sekali tidak menarik bagi kita. Sehebat-hebatnya orang sukses adalah mereka yang sukses di negeri orang. Di Indonesia, semua presiden yang pernah menjabat adalah para perantau. Adalah mereka yang meninggalkan kampung halamannya. Para menteri, anggota dewan, dan para pengusaha sebagian besar adalah orang-orang rantauan. Bahkan Nabi Muhammad yang sebagai simbol manusia yang paling sukses di muka bumi adalah seorang perantau. Perintah Tuhan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah yang memiliki jarak lebih dari 450 km adalah awal dari sukses perjuangan Nabi. Bayangkan bila Rasul tidak pernah hijrah, tidak pernah merantau, bisakah Islam meraih kemenangan? Bisa dikatakan bahwa tanpa kesadaran untuk hijrah atau untuk pindah keluar dari kampung halaman, bagaimana wajah kehidupan sekarang ini? Bagaimana jika Rasul harus terbunuh di negeri Mekah karena alasan lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Yang penting hidup di kampung halaman sendiri. Orang yang gagal ketika merantau, kemudian pulang dan sukses di kampung halaman, bukan berarti bahwa sukses di negeri orang tidak ada artinya. Justru sebaliknya, yang penting adalah sukses di dalam hidup, baik di kampung halaman atau di negeri orang. Dalam keseharian dapat kita bandingkan mereka yang mengalami dunia rantauan dan orang yang hanya tahu kampung halamannya sendiri. Bagaimana perbedaan mental, wawasan, pengalaman, dan kebijaksanaannya. Banyaknya situasi sulit, dilematis, dan suasana asing di rantauan memaksa kita untuk bertahan, beradaptasi, hingga menguasai keadaan. Terbentuklah mental pejuang, petarung, bagaimana caranya bertahan hidup. Lihatlah mental para nelayan, bandingkan dengan para petani. Untuk sekedar hidup saja atau mencari nafkah, seorang nelayan harus turun ke laut yang tidak jarang harus menghadapi badai lautan yang ganas, gelombang laut yang tinggi, hujan deras, kilat, dan petir yang menyambar-nyambar. Sedangkan petani yang berangkat ke sawahnya bisa dibilang
tanpa risiko yang besar, kecuali hanya risiko kerugian materi saja. Tidak mengherankan bila dikatakan bahwa pelaut adalah manusia yang paling pemberani, karena risiko besar yang harus dihadapinya. Wahai anak-anakku, murid-muridku, pengalaman adalah guru yang paling baik. Nasihat bijak ini sering kita dengar sebagai motivasi agar kita menjadi orang yang bukan hanya pandai dan baik, namun terlebih lagi menjadi orang yang tangguh, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah lantaran kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bicara tentang pengalaman, para perantau pastilah kaya atau kenyang akan pengalaman. Namun untuk menjadi murid bagi pengalaman, tentunya membutuhkan kesadaran atau kecerdasan lebih di atas rata-rata. Contoh paling nyata adalah sukses Rasulullah di dalam perjuangannya mengembangkan agama Islam. Kecerdasan, keuletan, kebijaksanaan, dan semua hal-hal positif yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin besar, semua diperoleh dari pengalaman. Beliau sadar sepenuhnya bahwa peristiwa yang dihadapi adalah wajah dari Tuhan itu sendiri, wajah kemuliaan, wajah keagungan, wajah keadilan, dan wajah kebesaran Tuhan. Kejadian atau peristiwa adalah wajah kebesaran Tuhan. Protes atau tidak terima terhadap apa yang terjadi adalah bentuk ketidakpahaman tentang makna kebesaran Tuhan. Aku berlindung kepada wajah kemuliaan-Mu, ya Allah. Kalimat ini mengandung arti bahwa kenyataan hidup atau peristiwa yang terjadi adalah pengejauhan kekuasaan Tuhan, wajah Tuhan itu sendiri, sebab semua peristiwa adalah af'al atau perbuatan Tuhan. Mengapa agama mengatakan bahwa makrifat atau mengenal Tuhan adalah kewajiban yang pertama dan utama? Karena tanpa memahami hidup, tanpa memahami yang menghidupkan, maka sia-sialah kita hidup. Tiada manfaat yang dapat diperoleh dari sepeda motor yang mogok apabila tidak pernah diperbaiki sehingga berfungsi kembali. Apapun penyebab mogoknya harus segera diperbaiki. Demikian juga kita, bila hidup tanpa memberikan kemanfaatan, baik bagi diri sendiri, keluarga, apalagi orang lain, untuk apa hidup? Wahai anak-anakku, murid-muridku, banyak-banyaklah belajar. Bukalah mata, bukalah telinga. Lihatlah apa yang harus kamu lihat. Dengarlah apa yang harus kamu dengar. Melihat bukan hanya melihat, mendengar bukan sekedar mendengar. Melihat, mendengar untuk mengamati, mengerti, menyimpulkan, dan menjadikannya prinsip dalam kehidupan yang dilandasi oleh pengetahuan dan pengertian. Belajarlah pada kenyataan, pada orang-orang yang lebih kaya akan pengalaman, kaya akan pengalaman hidup. Belajarlah pada mereka yang mengerti jati diri mereka sendiri. Carilah guru suci, carilah guru sejati sebelum bertemu dengan guru diri, yaitu guru sejati. Belajarlah pada mereka yang telah mampu berjalan dalam diam. Belajarlah pada mereka yang telah mampu berbuat tanpa bertindak. Belajarlah pada mereka yang selalu belajar. Jangan sampai orang lain lebih tahu dirimu daripada dirimu sendiri. Jadilah suksesmu adalah berkah bagi yang lain, baik itu di negeri sendiri maupun di negeri orang. Jadilah sukses dimanapun berada, sebab bumi di belahan manapun adalah milik Tuhan. Langit di lapisan manapun adalah milik Tuhan. Jadilah sukses karena selalu bersama Tuhan, Zat yang Maha Sukses. Sekian dulu wejangan-wejangan yang
Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.